Perseteruan sengit antara artis kontroversial Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini telah memuncak di ranah hukum dengan nilai sengketa yang fantastis. Ya, seperti diketahui, gugatan yang dilayangkan Nick Mir sebesar 200 miliar rupiah segera dibalas dengan gugatan rekovensi atau gugatan balik oleh Reza Gladys senilai 504 miliar rupiah. Total nilai konflik yang melibatkan uang mencapai lebih dari 700 miliar rupiah. Hal tersebut menarik perhatian pengacara kondang, Rasman Arif Nasution, untuk memberikan analisis hukum yang tajam. Rasman menyoroti perang gugatan ini bukan hanya dari sisi nominal, melainkan dari dasar hukum dan emosi yang melatarinya. Dan berikut adalah 5 poin utama analisis hukum Rasman Arif Nasution versi Cumi Top 5. Perang gugatan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan setelah proses mediasi yang dijalankan keduanya dilaporkan menemui jalan buntu atau deadlock. Kedadalan mediasi ini ternyata sudah diprediksi sebelumnya oleh pengacara kondang, Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman menyatakan bahwa ia tidak terkejut sama sekali dengan hasil mediasi tersebut. Menurutnya, sejak awal melihat nominal gugatan yang fantastis mencapai ratusan miliar, serta tingginya emosi kedua belah pihak di ruang publik, mustahil mediasi dapat menghasilkan kesepakatan damai. Kalau kemarin juga saya dengar minggu lalu juga nggak ada titik temu juga kan? Betul. Ya kalau menurut saya, apakah gugatan perdata itu dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys atau Reza Gladys kepada Nikita Mirzani? Ya, kalau yang namanya mediasi itu saya pastikan pasti buntu, pasti deadlock. Artinya tidak akan tercapai, karena memang kedua belah pihak kan bukan untuk berdamai. Masing-masing saya lihat ini ingin menyampaikan sikap ya apa yang menurut Nikita dia merasa dirugikan, dia lakukan upaya hukum perdata. Begitu juga dengan Reza Gladys gitu. Jadi kalau yang namanya mediasi, ya mau 1000 kali pun menurut saya itu tidak akan pernah berhasil. Jadi saya tidak kaget dengan itu. Polemik gugatan ratusan miliar antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus menjadi sorotan, terutama setelah nilai sengketa keduanya mencapai lebih dari 700 miliar rupiah. Melihat angka yang fantastis ini, pengacara kondang Rasman Arif Nasution menyampaikan analisis hukumnya yang menohok, di mana ia menyatakan gugatan tersebut dinilai lebih didorong oleh faktor emosional daripada kerugian Wan prestasi murni. Rasman berpendapat bahwa dalam kasus Wan prestasi, kerugian harus dihitung secara realistis, terperinci, dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Namun, nilai gugatan yang mencapai ratusan miliar, bahkan 504 miliar dalam gugatan balik Reza Gladys terlalu tinggi dan tidak masuk akal untuk sengketa kerjasama yang normal. Menurut Rasman, kecenderungan menuntut nominal yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa tujuan utama kedua belah pihak adalah untuk menekan lawan, bukan semata-mata mencari keadilan atas kerugian yang dialami. Saya juga mendengar ada juga upaya gugatan dari pihak Reza Gladys kepada Nikita juga kan besar juga. Betul. Kalau saya nggak salah 450 miliar kan? 504 miliar. 540 miliar. Ya pasti juga akan ditolak oleh kubu Nikita Mirzani gitu. Jadi hitung-hitungan mereka ini, saya juga heran juga, apa sih yang mereka hitung? Sekarang Reza Gladys mau gugat 540 miliar, 545 miliar. Kan seolah-olah dia punya kerugian yang besar.
kerugian apanya gitu loh. Nah, menurut saya dengan kasus ini nggak mungkin juga lah dia rugi sampai 545 miliar walaupun itu kerugian material imaterial. Begitu juga misalnya dengan kita. Nanti kita juga mungkin dia menggugat sampai 200 sekian miliar. Saya kira mereka ini lebih pada aspek emosional saja. Jadi kalau saya melihat, ya sudah majukan saja ke persidangan. Nanti akan dilihat ini NO atau apa gitu. Nanti akan bisa dilihat itu. Kalau saya melihat sekarang dua-duanya ini ya lebih pada aspek emosional semata gitu. Emosional karena kedua belah pihak masing-masing tidak puas. Saya sudah bisa baca bahwa Reza Gladys tidak puas dengan yang 4 tahun. Tapi saya juga bisa baca bahwa Nikita juga tidak puas. Yang 4 tahun itu, karena menurut dia tidak ada yang namanya pemerasan. Dan salah satu unsur yang didakwakan itu yaitu unsur money laundering itu dianggap oleh majelis tidak terbukti, maka hukumannya dari tuntutan 11 tahun atau 12 tahun penjara itu menjadi 4 tahun. Rasman Arif Nasution menyampaikan analisis hukumnya yang kritis, di mana ia menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut memiliki dasar yang lemah dan berpotensi besar ditolak oleh majelis hakim. Ya, Rasman menjelaskan, dalam hukum acara perdata, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal dan material, di antaranya harus memiliki korelasi dan keterkaitan yang erat dengan gugatan utama yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Ia menambahkan bahwa besaran nominal 504 miliar rupiah yang terkesan tidak realistis dan didorong oleh emosi semakin membuat gugatan rekonvensi Reza Gladys rentan untuk dimentahkan di pengadilan. Rasman mendesak pihak Reza Gladys untuk memperkuat bukti-bukti wan prestasi murni, alih-alih berfokus pada gugatan balik yang dinilai Rasman tidak akan bertahan lama di meja hijau. Ya, itu kan hak dia, rekonvensi. Tapi rekonvensi itu diterima atau tidak nanti kan tergantung hakim. Ya, jarang lah rekonvensi itu dikabulkan, jarang sekali. Kalau saya menyarankan masing-masing pihak lebih baik menunggu banding sampai dengan kasasi, sehingga apapun langkah yang diambil nanti itu semuanya akan lebih cermat, akan lebih terukur dan sudah benar-benar objektif gitu. Setelah kegagalan mediasi pertama, harapan untuk melihat perdamaian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin tipis. Pengacara kondang Rasman Arif Nasution secara tegas menyatakan bahwa mustahil kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan damai, baik di mediasi lanjutan maupun di luar pengadilan. Menurut Rasman, suasana permusuhan yang sudah terlalu terbuka dan diwarnai dengan saling gugat bernilai ratusan miliar, menunjukkan bahwa konflik ini sudah menyentuh ranah pribadi dan emosional yang sulit disembuhkan dengan mediasi. Lanjut ke persidangan, nanti dibacakan materi gugatan. Nah, materi gugatan tersebut nanti akan dijawab oleh pihak tergugat atau termohon. Nah, nanti akan terjadi saling jawab, lalu kemudian masuk pada pemeriksaan saksi, bukti, dan lain-lain. Ya, seperti sidang biasa. Pidana perdata itu nggak jauh beda juga. Kalau masalah mediasi antara Reza dengan Nikita itu nggak akan bakal ketemu. Jadi datang atau tidak datang mereka nggak ngaruh juga. Kalau datang malah jadi berantem. Apalagi mediasi yang tingkat pengamanannya kecil. Mediasi itu kumpul di ruangan itu nggak ada pakai pengamanan yang ketat. Di persidangan aja begitu kemarin, apalagi ketemu di ruang mediasi. Nah, dan bagi saya nggak usah juga harus dibawa prinsipalnya. Reza datang, Nikita datang, nggak ada guna juga. Nggak bakal ada ketemu. Karena yang digugat ini bukan 245 miliar, tapi ratusan miliar, bos.
Di tengah memanasnya perang gugatan yang melibatkan nominal fantastis antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, pengacara kondang Rasman Aris Nasution menyampaikan imbauan dan harapan agar kedua belah pihak dapat mengakhiri perseteruan yang berkepanjangan ini. Meskipun sebelumnya, Rasman memprediksi mediasi akan deadlock melihat tingginya tensi dan gugatan yang emosional, ia tetap berharap adanya keajaiban dan kesadaran dari kedua pihak untuk menemukan titik temu di sesi mediasi lanjutan. Kalau saya dengan Denis Cahyesta sudah berdamai, kenapa Reza dengan NN tidak berdamai? Saya minta mereka berdamai. Kalah jadi arang, menang jadi abu kok ini. Ya, nggak ada guna juga kalau ribut-ribut persoalan ini, menurut saya. Tapi kalau mereka masih teruskan, ya monggo. Orang akan melihat bahwa ada amarah dan dendam yang tidak berkesudahan. Dan saya kira, saya bukan membela Nikita ya. Saya melihat bahwa Nikita, dia melakukan itu karena posisi dia sedang dalam tahanan. Jadi kalau dia agak sedikit temperamental, kemudian agresif, dimaklumi lah, namanya dia dalam jalan tahanan. Beda kalau putusan itu sudah inkrah, dia ditaruh di lapas, dia menjalani hukumannya, itu berbeda. Jadi intinya kalau saya, sudahlah, kalian buat apa kalian ribut, damai-damaian. Saya dengan Denis itu kurang ribut apa? Salah satu pihak sudah. Saya dengan Richard Lee kurang ribut apa? Damai. Saya dengan Uya Kuya kurang ribut apa? Damai. Tergantung di sini. Tapi kalau mereka masih dendam, kemudian ya bisnisnya mungkin menurun karena ribut di antara mereka. Nah sekarang orang tingkat kepercayaan publik terhadap skincare, orang-orang yang begaduh ini kalau bahasa Medannya, ya jauh turun. Tahu saya itu, si Anu punya hutang sekian, si Anu punya hutang sekian. Jadi kalau bahasa Minangnya rancak di labu ini, cantik di permukaan, di dalamnya keropos. Ya itu tadi, makanya ketika kalian berjualan, ya jujurlah. Dan jangan lupakan jasa-jasa orang lain. Ini kan mereka ini orang yang lupa. Ini. Bagaimana saya dulu pasang badan buat mereka ini semua. Jadi saya kira itu, dan ya saya berharap kita sabar, ya Reza Gladys menahan amarah, jangan terlalu mendendam, dan carilah solusi yang konkret untuk ini.